Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, insyaallah ya kita akan membahas materi 29 panduan pembuatan CV ta'aruf ya. Rasulullah SAW bersabda, tahaddu tahabbu. Hadis riwayat Abu Ya'la yang artinya salinglah kalian memberi hadiah maka kalian akan saling menyayangi ya, mencintai. Nah, berarti teman-teman ya kalau dari hadis tadi, maka anjuran Rasulullah baik suami istri, baik sesama kaum muslimin itu baiknya sering memberi hadiah dan hadiah itu tidak harus yang mahal. Cukup hadiah itu pertanda bahwa ia peduli pada orang lain. Hadiah itu bisa sesederhana kuah sayur teman-teman ya, kuah makanan yang kita masak, kita berikan kepada tetangga kita. Ini merupakan setidaknya oh, kita peduli sama tetangga gitu kan ketika dia bertemu. Kita misalkan membawakan sesuatu untuk istri, baik makan, jajan ya. Oh iya, pasangan kita peduli dengan kita. Atau misalkan kita memberi hadiah nggak usah ya, nggak usah mahal-mahal. Misalkan teman-teman kalau nanti udah nikah, punya mertua ya, salah satu saran yang saya terima dari guru saya itu kalau berkunjung jangan lupa bawa martabak. Loh kenapa martabak gitu kan? Karena pertama itu tidak begitu mahal, tapi setidaknya elegan untuk dikasih gitu kan. Dan ini pertanda, wah berarti orang ini orang yang baik, kalau ada dia kita menjadi senang ya. Teman-teman jangan remehkan hadiah, karena hadiah itu bisa membuat seseorang jadi, berkenang ya. Walaupun hadiahnya murah nggak harus mahal ya. Nah, baik kita kembali ke materi 29 panduan pembuatan CV ta'aruf. Ini saya ada contoh ya, contoh ini memang saya buat supaya tidak di-copy, dalam arti, teman-teman tidak mungkin kan nanti, nulis nama fulanah ya, nulis, seperti ini. Saya sengaja dibuat ini tuh, supaya tidak di ini ya, tidak ditiru bulat-bulat ya. Saya buat agak apa ya, istilahnya agak acak-acak ya. Supaya tidak ditiru bulat-bulat. Nah, inti dari pembuatan CV ta'aruf adalah bagaimana teman-teman itu seperti melamar dan, melamar pekerjaan ya, baik karyawan yang melamar pekerjaan atau, pemilik atau manajerial ya yang ingin menerima karyawan gitu. Nah, terkait dengan CV ta'aruf, intinya teman-teman harus secara profesional memperkenalkan diri teman-teman. Dan bukan hanya memperkenalkan diri teman-teman ya, tetapi juga keluarga, latar belakang, visi misi ya, calon yang diinginkan, kekurangan yang dihindari, kekurangan diri sendiri ya, dan sebagainya. Nah, teman-teman nanti di grup sudah saya berikan Microsoft Word-nya, nanti bisa diedit ya. Teman-teman pertama nanti ketika pasang CV, silakan diberi foto wajah tampak depan dan tampak samping ya. Jadi cukup separuh badan, oh ini tampak depan, tampak samping ya. Jangan jangan terlalu diedit lah ya. Jangan sampai, katanya ta'aruf tapi isinya, foto-foto yang diedit itu nanti kebohongan ya. Foto yang asli saja, jadi supaya terlihat, oh orang ini, eee, cebi apa, tembem gitu ya. Oh orang ini misalkan, tinggi, oh orang ini misalkan seperti apa. Jadi orang sebelum ketemu, dari CV ta'aruf itu udah kenal, oh ini biodatanya ya, foto tampak depan, tampak samping. Oh ini ya wajahnya misalkan ada tai lalat di pipinya misalkan ya, dan sebagainya. Jadi dari awal, wajah itu sudah, oh ini seperti ini calon pasangan yang akan dinikahi misalkan ya, yang akan dita'arufi yang akan, dikenal, oh kurang lebih seperti ini. Jadi dari awal wajah itu udah kelihatan gitu kan. Makanya teman-teman bagi yang sedang ta'aruf, kalau ta'arufnya sudah ke tahap yang serius, mohon, dibuka cadarnya yang memakai cadar. Karena jangan sampai nanti pasangan kaget, "Lah istri saya ternyata kumisan." Oh gimana misalkan.
Atau misalkan yang laki-laki ya, jangan pakai masker atau jangan diedit ya, jerawatnya dihilangin, nggak boleh gitu ya. Bisa jadi nanti calon istrinya nggak suka laki-laki yang ada jerawatnya gimana. Nah, teman-teman ketika nanti nulis CV, ada bagian biodata ya, data-data yang tidak perlu ditulis panjang-panjang karena sudah sedikit juga perlu. Yang pertama jelas itu adalah nama lengkap ya. Nama lengkap teman-teman siapa? Oh, nama saya misalkan siapa misalkan ya, Ferdian misalkan atau apa ya, Abdullah Khairu Azam misalkan ya, atau misalkan kalau yang perempuan, Iskarima Zahira Syahidah misalkan atau siapapun itu, ditulis nama lengkapnya ya. Boleh juga ditulis nama panggilannya, perempuan misalkan yang akhwat silahkan ya, usianya juga silahkan ditulis ya dengan jujur ya, jangan dikurangi. Usia saya misalkan 17, padahal aslinya, sudah 27 misalkan, jangan jangan berbohong ketika di CV ya. Nah, terus teman-teman nanti di sini juga ada pertanyaan tempat belajar Islam di mana. Selama ini teman-teman kalau belajar Islam di mana sih gitu kan? Apakah di pesantren dulu gitu kan? Ataukah misalkan sampai sekarang ada majelis pengajian ya? Misalkan yang ikut Muhammadiyah biasanya ada pengajian Asiyah ya. Kalau misalkan yang ikut organisasi lain juga ada halaqah atau pengajiannya. Atau misalkan aktif di masjid mana, atau misalkan, "Aduh Ustadz saya, kuper nih nggak punya tempat ngaji," atau minimal ini deh YouTube kalau nonton YouTube biasanya ustadz siapa yang ditonton gitu kan. Tentu memang yang diharapkan setiap dari kita punya tempat belajar Islam dulu. "Ustadz saya Universitas Islam Madinah." Wah syukur alhamdulillah kalau misalkan setinggi itu ya, tempat belajar Islamnya dulu. "Ustadz saya, dulu ini aja sekolah Islam terpadu ya, terpadu terpaksa pakai duit." Oh misalkan, dikasih tahu aja jujur di mana tempat belajar Islam teman-teman. Kenapa harus ditulis? Karena sedikit banyak tempat belajar Islam teman-teman itu mempengaruhi teman-teman ya. Teman-teman yang misalkan dari dulu belajar, misalkan tadi ya di Universitas Islam Madinah misalkan, itu insya Allah ya minimal bisa bahasa Arab, kalau nggak bisa bahasa Arab repot ya. Atau misalkan teman-teman yang dulu saya nyantri di pesantren mana, minimal bisa baca kitab gitu kan ya, dan sebagainya. Intinya di mana tempat Islam teman-teman belajar itu sedikit banyak akan sangat mempengaruhi teman-teman. Terus teman-teman juga nanti ngisi ya tempat tanggal lahir, ini juga mempengaruhi ya, kalau tanggal lahir pasti mempengaruhi usia, tempat lahir mempengaruhi biasanya budaya ya. Teman-teman yang lahir di Pulau Jawa dan yang lahir misalkan di Pulau Sumatera ada nanti perbedaan budaya minimal dari makanan sehari-hari itu biasanya ada perbedaan. Terus teman-teman nanti status anak ya, teman-teman misalkan anak satu dari 7 bersaudara atau anak berapa misalkan ya, anak ketiga dari 8 bersaudara nanti dikasih tahu. Ini juga teman-teman sedikit banyak mempengaruhi sifat ya. Anak yang makin tua ya kalau didikannya benar biasanya dia punya jiwa kepemimpinan yang lebih daripada anak yang makin bungsu ya. Anak yang bungsu nantinya punya jiwa, adaptif ya, yang adaptasi kepada, misalkan kakak-kakaknya dan sebagainya ya. Nah, teman-teman juga ini ada bahasa yang dikuasai, ini juga harus ditulis teman-teman ya. Teman-teman selama ini berbahasa apa? Misalkan kalau saya pribadi, saya bisa bahasa Indonesia, saya bisa bahasa Sunda, saya bisa bahasa Inggris, dan saya bisa sedikit bahasa Arab misalkan ya. Nanti teman-teman di sini mungkin pasti ada yang berbeda. Misalkan teman-teman ada yang memang dulunya belajar bahasa Arab dan bahasa Inggris full ditulis ya. Nanti teman-teman ada yang belajar bahasa Mandarin misalkan atau bahasa Spanyol atau bahasa Urdu ya, bahasa Arab dan bahasa lainnya silakan ditulis. Bahasa daerah teman-teman juga mungkin beda-beda. Di tempat saya bekerja itu ada yang bisa bahasa Mandailing dan bahasa Sunda sekaligus gitu ya, dan sebagainya. Ini nanti menunjukkan siapa teman-teman di masa lalunya. Teman-teman juga tinggal sekarang di mana ya, silakan ditulis ya, secara umum tinggal di misalkan kabupaten apa, misalkan kabupaten, Bekasi atau misalkan apalagi, tinggal di mana ya ditulis. Nah teman-teman sifat utama ya,
Sifat utama teman-teman itu apa? Apakah mungkin cenderung flegmatis? Apa itu flegmatis? Flegmatis itu orang yang senang kedamaian dan kadang malah jadi malas. Ada orang yang flegmatis ya, nggak senang ribut, nggak senang unjuk diri, nggak intinya cinta kedamaian ya, senang senang diam gitu kan, nggak banyak gerakan ya. Tapi kadang emang kekurangannya dia malas. Atau teman-teman di sini koleris, sifatnya biasa pemimpin gitu kan, senang nyuruh-nyuruh, kadang mudah marah ya dan sebagainya. Ada orang yang memang dia koleris banget tuh, jiwa kepemimpinannya kelihatan banget, baik laki-laki maupun perempuan. Ada juga tipe orang yang sanguinis, senang ceria-ceria, bercanda-canda, manja, malas juga kadang, tapi dia senang unjuk diri gitu kan, ada yang sifatnya seperti itu. Atau juga ada yang melankolis ya, bawa perasaan aja kerjanya gitu kan, biasanya sih rajin gitu kan, memperhatikan penampilan ya, senang rapi, tapi juga mudah tersinggung, baper ya dan sebagainya. Ini apa sifat utama teman-teman gitu kan. Apakah teman-teman juga mungkin sifat lainnya ya, boleh ditulis bawel, misalkan orang itu kalau ingat teman-teman ingatnya pasti bawel teman misal gitu ya dan sebagainya. Nah, teman-teman silakan status pendidikan ya juga ditulis, misalkan teman-teman lulus SMK farmasi misalkan, sekarang kuliah di mana atau sudah kuliah dulu S1 di universitas mana, sedang S2 di mana misalkan, atau dulu pondok tahfiz mana ditulis ya. Tinggi berat badan juga ya, ditulis, jangan bohong, jangan salah teman-teman ya. Jangan, salah, maksudnya jangan salah disengaja, jadi harus serius. Nah terus golongan darah teman-teman ya, resus banyak orang yang mensepelekan, padahal kalau resusnya dia negatif, dia harus ada perlakuan khusus ya. Di antaranya kalau perempuan resus negatif, itu baiknya jangan nikah dengan laki-laki yang resusnya positif. Mayoritas Indonesia resusnya positif. Nah teman-teman juga silakan ditulis pekerjaannya apa. Kalau misalkan ibu rumah tangga. Kalau misalkan yang lainnya juga ditulis aja. Sebentar teman-teman ya, ada panggilan dari orang tua saya. Halo, halo, assalamualaikum. Halo, kode pos 64211. Iya, iya Mama. Assalamualaikum. Ya baik, terima kasih teman-teman. Kita balik lagi ke materi. Jadi pekerjaan teman-teman apa gitu kan? Misalkan teman-teman di sini jadi guru, penghasilannya 2 atau 3 juta ditulis ya. Teman-teman misalkan di sini pekerjaannya sedang mencari pekerjaan, tidak apa-apa tulis gitu kan ya dan sebagainya. Intinya harus jujur ya. Di sini biasanya yang sensitif itu buat laki-laki ya, karena laki-laki biasanya banyak perempuan itu sangat memperhatikan pekerjaannya apa sekarang. Nah, teman-teman, ini untuk hafalan Quran juga ditulis ya, dan jangan bohong. Berapa hafalan kuatnya, berapa hafalan yang lemahnya. Hafalan kuat itu biasanya yang dipakai ketika sholat ya, silahkan. Nah, teman-teman ya, cita-cita yang sedang dikejar, yang benar-benar lagi diperjuangkan sekarang apa? Misalkan kalau saya pribadi, saya ada cita-cita jangka panjang pingin kuliah syariat misalkan ya. Atau teman-teman ada cita-cita pingin membangun bisnis, silahkan ditulis ya. Hobi teman-teman di waktu luang biasa ngapain ya? Saya harap jawabannya jangan main game ya. Bolehlah yang lain ya, membaca ya, atau misalkan apa misalkan ya dokumentasi ya, senang foto-foto ya, senang jalan-jalan, senang manjat gunung, silahkan. Teman-teman silakan prinsip hidupnya apa? Banyak sekali peserta saya yang nggak punya prinsip hidup, artinya dia copy paste dari prinsip hidup yang saya tulis ini. Saya harap teman-teman punya prinsip hidup masing-masing ya. Nah, teman-teman nanti ketika nulis silahkan sejarah pribadi teman-teman itu seperti apa. Jelaskan yang panjang. Ini ada setengah halaman, ini tuh masih terlalu pendek teman-teman ya. Masih terlalu pendek. Teman-teman kalau ta'aruf ya memperkenalkan diri, coba yang serius gitu kan, yang panjang, cerita dari kecil itu ngapain, siapa, bagaimana. Makin teman-teman nulis panjang, makin orang tuh mengenal teman-teman ya. Dari CV ta'aruf tuh, jadi, oh seperti ini orangnya, dulu lahir di mana, dibesarkan siapa, SD, SMP, SMA seperti apa, temannya bagaimana ya. Dari kecil
apa saja yang ditekuni gitu kan, apa saja yang disukai gitu kan, apa sih pengalaman-pengalaman teman-teman. Ini teman-teman jangan jangan asal ya, saya nulis ini terlalu pendek. Jangan di apa ya, jangan copy paste, oh berarti cukup segini ya, kalau saya nanti kuliah cukup 2 kalimat, enggak kayak gitu. Nanti kuliah ceritain, dulu seperti apa kuliahnya, pelajarannya, apa yang dialami saat kuliah dan sebagainya ya, bagi yang kuliah. Bagi yang sekolah juga silahkan ceritakan dulu sekolah di mana. Yang sudah bekerja cerita sekarang bekerja di mana, apa yang dilakukan ya. Dan sekarang juga, silahkan teman-teman ya, apa yang sekarang sedang, sangat ditekuni hari-harinya. Ini tulis yang rinci, kenapa? Karena namanya Civi Ta'aruf untuk saling mengenal. Kalau tidak rinci, ya tidak jadi tidak kenal ya. Kalau tidak kenal khawatir nanti salah, ketika menikah salah-salah dapat jodoh yang ternyata nggak cocok. Teman-teman juga nanti jangan malu menceritakan sejarah keluarga khususnya yang mempengaruhi pernikahan. Kalau aib-aib yang nantinya kiranya tidak mempengaruhi ketika nikah, tidak perlu ceritakan. Tapi kalau yang mempengaruhi, ya dulu nikah, maaf, dulu keluarga sejarahnya seperti apa, dan kiranya mempengaruhi sampai sekarang, ceritakan ya. Di antaranya adalah pekerjaan ayah, ya, kegiatan ibu sehari-hari, adiknya berapa, mungkin ada yang masih harus jadi tanggungan sebagai kakak, ya. Ceritakan, karena nanti mempengaruhi nikah ya. Kalau teman-teman, nyatanya punya adik yang harus ditanggung, itu kan berarti harus cari jodoh yang siap menanggung, nafkah adiknya. Contohnya misalkan ya, silakan ceritakan secara rinci keluarga teman-teman, yang tidak perlu ceritakan adalah hal-hal yang aib, contohnya aib yang memang nanti tidak mempengaruhi nikah, kalau itu tidak perlu diceritakan. Tapi kalau mempengaruhi nikah ya, mempengaruhi pasangan, ternyata mertuanya sakit, butuh perawatan, itu kan jelas mempengaruhi ya, ketika nanti nikah mertua harus sering dirawat gitu kan. Itu silakan tulis teman-teman ya. Jangan sampai nanti pasangan kaget, "Lah, kok mertuanya ternyata begini?" gitu kan, terkaget, nanti repot. Teman-teman ini yang penting banget ya di antara yang lain, itu adalah kelebihan dan kekurangan diri, terutama kekurangan teman-teman. Kenapa? Karena banyak orang yang tidak siap menerima kekurangan pasangannya. Kalau taunya belakangan, aduh itu repot banget, kasihan nanti pasangannya, berat hati, ternyata pasangan saya ada kekurangan gitu kan selama ini. Kalau dia bisa menerima syukur, kalau tidak bisa menerima, nanti merasa ditipu ya, itu pasti sakit hati pasangannya. Jadi pastikan cerita jujur kekurangan teman-teman apa. Baik kekurangan, kesehatan, kekurangan, ini ya, kemampuan akademis, misalkan kekurangan misalkan apapun itu ya, fisik dan sebagainya ya, misalkan mudah sakit dan sebagainya, itu harus dijelaskan ya. Teman-teman juga nanti jelaskan amal ibadah harian. Teman-teman biasa sehari-hari ngapain sih? Apakah teman-teman yang laki-laki sudah biasa sholat 5 waktu di masjid? Apakah teman-teman, punya amal-amalan sunnah? Apakah teman-teman punya ibadah-ibadah tertentu ya. Kalau misalkan teman-teman memang masih baru hijrah ya, ibadahnya masih pas-pasan, nggak apa-apa. Tulis aja, mudah-mudahan nanti ketemu jodoh yang, bisa memahami dan bisa membimbing bersama-sama. Tapi kalau teman-teman ya, nantinya, nulisnya misalkan, wah ternyata ini ahli ibadah banget gitu kan. Mudah-mudahan nanti calon pasangan yang senang dengan, ibadah-ibadah ya, sunnah ya, insya Allah nanti juga makin makin tertarik dengan, teman-teman. Di sini juga visi misi ya, visi misi keluarga, maksudnya visi misi keluarga tuh, visi misi nikah nanti keluarga seperti apa yang ingin dibangun gitu kan. Karena teman-teman ada visi misi keluarga itu fokus untuk mengabdi di bidang kesehatan ada fokus mengabdi di bidang dakwah ada fokus untuk dakwah pelosok ya. Saya pernah ketemu orang perempuan yang biasa dakwah di pedalaman Papua, ini saya kaget gitu kan, wah ada perempuan kayak gini, hobi apa, visi misi keluarganya dakwah di Papua misalkan. Ini tulis teman-teman ya, visi misi ketika nanti nikah itu seperti apa? Saya ingin nikah dengan orang yang siap tinggal di Jakarta misalkan ya, berdakwah di tengah ibu kota, silakan tulis ya. Terus teman-teman silakan tulis ustad-ustad favorit teman-teman,
Ustadz favorit teman-teman misalkan Buya Yahya, Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abdul Somad misalkan ya. Ada juga yang Ustadz favoritnya Ustadz Khalid Basalamah, silahkan. Ustadz Budi Ashari ya, Ustadz Aagim, misalkan Ustadz siapa lagi? Ustadz Hanan Ataki, Ustadz Salim Afilah, Ustadz siapa misalkan ya, silahkan ditulis karena tadi siapa yang teman-teman idolakan kurang lebih menggambarkan siapa teman-teman selama ini ya. Terus juga teman-teman ya, nanti ditulis visi misi nikah itu harus apa, saya pokoknya keluarga nggak boleh ada rokok, nggak boleh ada, makanan haram, itu tulis silakan ya, oh berarti ini memang ditekankan. Misalkan teman-teman prinsip keluarganya adalah harus bisa bahasa Arab semua anak-anaknya, silahkan ditulis, berarti nanti kan calon pasangannya, oh seperti ini ya orangnya, gitu. Teman-teman nanti juga silahkan tulis kriteria calon pasangan ya. Kelebihan apa yang harus ada di calon pasangan dan kekurangan apa yang tidak boleh ada di calon pasangan. Ini harus ditulis ya. Saya ingin punya pasangan yang pokoknya dia harus apa misalkan pinter, ya bisa nyetir mobil, bisa masak dan sebagainya silahkan. Saya ingin punya istri yang pokoknya harus cantik, kulitnya putih ya, glowing ya, bersinar dalam gelap misalkan, silahkan ditulis gitu kan. Seperti apa calon pasangan yang ingin teman-teman miliki. Contohnya misalkan kalau saya dulu, saya mencari pasangan yang tidak gendut misalkan ya, itu salah satu prinsip dalam, CV saya. Saya kalau nikah nggak boleh nikah sama yang, berat badannya berlebih contohnya ya. Nanti teman-teman mungkin punya prinsip hidup masing-masing, silahkan ditulis yang jelas nanti, calon pasangan ya, maaf, orang-orang yang nanti ketika mau ta'aruf, ketika baca kan, "Oh ternyata kekurangan ini ada di saya, ya udah saya mundur." Contohnya misalkan ada yang dulu laki-laki itu dia perokok gitu kan, dia masih janji, "Oh ya nanti ketika nikah bakal berhenti." Teman-teman namanya udah nikah ya, jangankan buat, berhenti maksiat tertentu ya, nikah aja udah ibadah yang berat ya. Jadi saya sarankan kalau mau berhenti merokok jangan nunggu nikah, dari sekarang buktikan, bisa nggak? Kalau udah nikah saya yakin susah gitu kan contohnya ya, dan lain sebagainya. Baik teman-teman, tidak banyak yang saya jelaskan hari ini, nampaknya kita punya waktu luang untuk tanya jawab, silakan yang mau bertanya jawab, saya tunggu di kolom chat-nya. Yang jelas ini ya, format CV sudah saya serahkan di grup ya, berupa Microsoft Word. Nanti teman-teman ini ya, Microsoft Word tadi saya sudah kirim. Nah, ini ya Microsoft Word, nanti silahkan teman-teman download, kemudian teman-teman ubah, ya ditulis ulang. Misalkan ya saya tunjukkan, materi 29 format CV ta'aruf. Nah, nanti teman-teman buka filenya, ya di grup udah ada, diunduh, dibuka, nanti silahkan teman-teman edit sesuai dengan data teman-teman yang sesungguhnya. Jadi saya sudah kasih formatnya ya, tidak perlu dibuat, format ulang karena sudah saya jelaskan formatnya. Ini contohnya ya, nanti teman-teman ubah, misalkan nama teman-teman siapa, misalkan nama teman, misalkan di sini ada, Fitri misalkan ya, Fitri, nanti silakan tulis Fitri, perempuan, usia berapa. Misalkan ada yang tinggal di mana, saya tinggal di kota apa, misalkan kota Jakarta, misalkan tulis ya kota DKI Jakarta misal ya. Nah terus teman-teman ya, nanti ada yang, hobi waktu luangnya misalkan jalan-jalan, nggak apa-apa tulis ya, jalan-jalan, yang jelas bukan maksiat ya jalan-jalannya ya, jalan-jalan misalkan ke gunung ya, atau ke masjid-masjid ya itu nggak apa-apa ya, karena kan ada di Quran ya dan sebagainya. Nanti silakan ditulis. Baik, ini ada pertanyaan, setelah dibikin CV apakah pasti akan dapat jodoh Ustadz? Begini teman-teman ya, saya memfasilitasi buat teman-teman sesi tukar CV ta'aruf, tapi saya tidak menjamin ya, karena pengalaman saya selama ini biasanya ada puluhan akhwat yang ngirim ke saya, paling ikhwannya mungkin ada berapa belas aja gitu kan, dan itu pun banyak yang ternyata nggak cocok, kan nggak mungkin kita paksakan. Pada akhirnya nanti, ikhwan dan akhwat kan, cocok-cocokan gitu kan, ada yang cocok, ada yang enggak, nggak bisa saya paksakan. Ada sebagian yang berhasil ya, tidak tidak begitu banyak sih persentasenya, tapi mereka yang berhasil itu syukur alhamdulillah nge-chat saya dan mereka berterima kasih sekali gitu kan.
Tapi memang kebanyakan, biasanya ya, setidaknya mereka selesai dari sekolah pernikah online itu punya format CV ta'aruf, punya CV sendiri dan siap disebar ke lingkungannya gitu ya. Misalkan teman-teman di sini laki-laki, silakan nanti kasih ke perempuan-perempuan yang potensial ya. Dulu teman-teman saya ngirim CV itu ke banyak perempuan ya, dan mayoritas ditolak, baru yang terakhir itu ke istri saya, diterima, alhamdulillah gitu kan. Buat yang perempuan juga sama, nanti yang silakan kirim CV-nya ke laki-laki yang ingin diajak ta'aruf, mudah-mudahan nanti kalau laki-lakinya setuju bisa, jadi, berjodoh gitu ya. Setidaknya tadi punya perangkat untuk ke arah ta'aruf, ke arah nikah. Nggak harus, dari grup ini. Silakan teman-teman ya. Ada lagi yang mau ditanyakan teman-teman? Baik, nampaknya tidak ada pertanyaan lagi. Kalau tidak ada pertanyaan lagi berarti kita akhiri. Oh, ini ada pertanyaan, berapa tenggang waktu ta'aruf Ustadz? Kalau saya menyelenggarakannya ini, setengah bulan ya, setengah bulan sesi tukar CV ta'aruf, lebih dari setengah bulan grupnya ditutup ya. Silakan lanjut, masing-masing dengan, calonnya masing-masing. Baik teman-teman, apakah ada lagi? Buat teman-teman yang perempuan ya, silahkan, unduh CV-nya juga ya, dan tulis ya, sehingga nanti kalau ada laki-laki yang datang, misalkan teman-teman udah punya biodata untuk jadi timbal baliknya. Apalagi buat yang laki-laki, itu dia yang, membutuhkan, CV terutama ya, karena laki-laki biasanya lebih 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 ke arah melamar, perempuan yang ke arah menerima. Cuma tidak salah perempuan mengajukan ta'aruf juga, seperti Khadijah misalkan ya. Ini apa, "Maaf Ustadz, apabila akhwat kasih ke ikhwan langsung, apa tidak ada prasangka buruk?" Boleh via orang ketiga, boleh silakan. Misalkan nitip ke ayah, misalkan, perempuan punya bapak siapa, nanti dari nomor HP bapak kirim ke calon laki-lakinya gitu kan, itu boleh. Atau misalkan via ustad ya, via, teman yang lain silahkan ya. Begitu teman-teman ya, jadi nggak perlu, khawatir ya. Karena memang dalam nikah itu jangan kita banyak diem ya, diem hanya berharap orang datang, nanti ternyata diserobot sama orang lain, gitu teman-teman ya. Teman-teman intinya di sini itu teman-teman harus jujur ya, satu jujur, dua rinci. Tidak perlu menunjukkan aib yang tidak perlu orang lain ketahui ya. Misalkan dulu aibnya, apa misalkan gitu ya, kalau tidak mempengaruhi nikah tidak perlu diceritakan, tapi kalau mempengaruhi itu diceritakan. Contohnya misalkan kekurangan diri adalah sakit-sakitan misalkan, itu harus ditulis sehingga nanti calon pasangan bisa menerima dan mudah-mudahan siap merawat teman-teman gitu ya, contoh misalkan. Jadi yang paling intinya adalah ceritakan utuhnya teman-teman karakter siapa, pikiran teman-teman seperti apa, kekurangan teman-teman bagaimana, mudah-mudahan nanti calon pasangannya bisa menerima, syukur gitu kan ya, gitu teman-teman. Nanti teman-teman insya Allah saya fasilitasi sehingga antara ikhwan akhwat di sini bisa saling tukar CV ta'aruf ya. Peserta angkatan sekarang memang tidak begitu banyak, mudah-mudahan nanti teman-teman di sini semua bisa, digiring ya ke sesi Ramadan nanti. Kalau Ramadan biasanya banyak banget tuh. Kalau Ramadan saya pernah nerima CV akhwatnya aja udah lebih dari 100 ya, apalagi ditambah sama ikhwan, itu jadi lebih banyak lagi. Cuman memang kalau ikhwan agak biasanya timpang ya, perbandingannya bisa 1:5, 1:6 gitu kan, 1 ikhwan 5 akhwat ya. Memang ikhwan ini jarang ikut sesi tukar CV ta'aruf ya. Kebanyakan ikhwan langsung tembak ke akhwat yang ia sukai ya, enggak bawa ke forum. Kalau seorang mengirimkan CV ta'aruf tapi dia belum sanggup untuk waktu dekat untuk menikah, gini teman-teman ya, saya harap peserta di sini setidaknya siap nikah tahun depan kalau yang mau ikut ya. Kenapa? Karena kalau digantung kelamaan, kasihan calonnya. Nanti calonnya mau nikah sama calon yang lain,
ini malah udah dalam tanda kutip di-booking duluan ya, jadi lama nunggunya. Baiknya setidaknya dia siap nikah tahun depan, itu boleh ta'aruf dari sekarang, ya. Tapi kalau nikahnya masih lama, masih 4 5 tahun lagi, ya udah nggak usah ta'aruf dari sekarang-sekarang ya. Kasihan yang lain mau cepet-cepet nikah, jadi nunggu yang, ini dan teman-teman siapa yang bisa menjanjikan nikah ya? Teman-teman bisa ngejanjiin, "Iya nanti 4 tahun lagi saya nikahin." Ternyata situasi berubah, nggak jadi nikah kan kasihan dia ya, gitu teman-teman ya. Insya Allah teman-teman ya, di muka bumi ini, di Indonesia ini banyak muslim dan muslimah, tidak perlu khawatir harus booking dari jauh-jauh hari ya. Intinya ketika teman-teman siap nikah, maka saat itu teman-teman berusaha untuk mencari gitu ya. Jangan, digantungin, kasihan kita bukan jemuran. Baik teman-teman ya, karena sudah, cukup pertanyaannya saya kira, waktunya sudah mau habis, saya kira bisa ditutup ya, nanti teman-teman silahkan unduh dan tulis ya, nanti bisa dikirim ke saya, nanti saya buatkan linknya. Ini ya teman-teman mulai dari sekarang ya, nanti sekarang hari malam Rabu ya, mudah-mudahan nanti hari Senin udah bisa kita mulai sesi tukar CV ta'arufnya. Kerahasiaan CV bagaimana Ustadz saya tukar CV nanti? Teman-teman, apa yang teman-teman tulis itu harus yang siap dibaca sama ikhwan lain, terutama sesama peserta sekolah pernikah online sekarang ya. Buat teman-teman yang nggak mau, buat perempuan ya, misalkan, "Aduh Ustadz saya takut CV-nya menyebar terlalu jauh." Berarti yang mau pakai cadar dulu, atau misalkan fotonya, dibuat tidak begitu jelas, silahkan ya. Yang jelas ini CV harus siap dilihat sama maaf, sama sesama peserta lain ya. Yang perempuan harus siap dilihat sama ikhwan, ikhwan harus siap dilihat sama akhwat. Karena kalau tidak seperti itu, ya buat apa ngumpulin CV? Kalau cuman saya yang tahu, kan bukan saya yang bakal pilih-pilih, tapi sesama peserta ya. Jadi peserta harus, tahu. Jadi ketika nulis harus siap dilihat oleh, sesama peserta, gitu teman-teman ya. Insya Allah sesama peserta SPN amanah ya, karena buktinya mereka mau sebulan ikut, pelajaran ini gitu kan ya. Jadi insya Allah, amanah. Baik teman-teman, saya kira cukup ya. Mari kita akhiri dengan doa dulu, doa untuk mendapatkan jodoh dan keturunan terbaik. Kita berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berikanlah kepada kami dan keturunan kami ya, berikan kepada kami pasangan dan keturunan yang nantinya menjadi qurrata a'yun, penyenang mata ya, yang kita indah dan senang hati melihatnya ya, terhibur dengan melihatnya. Dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Amin Allahumma amin. Ya Allah, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, muliakanlah orang tua kami, ya, sayangilah mereka sebagaimana mereka mendidik kami di waktu kecil. Amin Allahumma amin. Baik teman-teman, mudah-mudahan semua di sini ya masuk surga Firdaus, surga paling tinggi, paling tengah sumber mata air segala surga bersama para nabi, para rasul, as-siddiqin, asy-syuhada, as-sabirin di bawah naungan arsy Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair semuanya atas kehadirannya. Saya tunggu ya nanti ya, CV ta'aruf teman-teman. Silahkan diunduh, di-download, dan dibuat sesuai dengan data asli teman-teman. Baik teman-teman, terima kasih.